Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dokter dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya Jessica Julian Subagio dengan EPM 0011 akan menjelaskan materi mengenai embriologi dari BDS 1 Anatomi 3. Yang pertama yang saya akan bahas adalah mitosis. Mitosis merupakan proses pembagian sel yang nantinya akan menghasilkan dua sel anakan yang identik. Dua sel anakan yang identik ini merupakan dua sel diploid yang dilambangkan dengan dua N besar. Pembentukan dari mitosis ini melalui 4 tahapan atau 4 proses. Yang pertama itu ada proses profase yang merupakan di sini dilihat pada gambar, membran inti mulai rusak, mulai memudar, dan membentuk bagian-bagian kecil yang dinamakan dengan fragmen. Pada tahap ini juga, benang-benang kromatin ini mulai mengalami penebalan, membentuk kromosom. Yang tahap selanjutnya adalah metafase, di mana kromosom ini berjejer pada bidang-bidang pembelahan. Tahap selanjutnya adalah anafase, di mana yang tadinya pada tahap metafase itu kromosom berjejer pada bidang pembelahan, ini kromosom memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir dari tahap anafase juga, kedua kutub selnya itu menghasilkan jumlah sel yang sama. Kemudian pada tahap terakhir dari proses mitosis adalah tahap telofase, yang mana pada tahap telofase ini membran inti itu mulai bergabung dan terbentuk kembali. Kemudian juga di sini terjadi peregangan kromosom. Nah, selanjutnya ada proses meiosis. Proses meiosis ini berbanding terbalik dengan proses mitosis karena jumlah sel yang dihasilkan itu adalah 4 sel haploid. Proses meiosis itu merupakan proses pembelahan sel yang mana dia tuh mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Dan proses meiosis ini hanya terjadi pada sel gamet atau sel reproduksi seksual. Proses meiosis ini tuh proses itu tahapannya 2 kali dari proses mitosis. Terjadi 8 tahap. Yang pertama itu ada proses profase 1. Pada profase 1 ini hampir sama dengan profase 1 pada proses mitosis. Yang pertama itu ada membran intinya mulai memudar, mulai rusak, dan membentuk bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Dan juga terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian pada tahap profase 1 juga benang-benang kromatinnya mulai menebal, memadat, membentuk kromosom, dan juga kromosom homolog berpasangan sebagai tambahannya. Dan selanjutnya pada tahap profase 1 juga terjadi perpindahan silang, di mana perpindahan silang merupakan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non saudara. Jadi tambahannya tadi ada, dia juga membentuk kromosom homolog berpasangan dan juga terjadi perpindahan silang. Kemudian selanjutnya pada tahap metafase itu tuh sama dengan tahap metafase pada tahap mitosis, yang mana kromosom itu berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada tahap anafase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada tahap telofase 1, yang mana di sini tuh kromosom membran sel itu, membran inti mulai terbentuk dan juga bergabung kembali. Kemudian juga perbedaannya pada tahap telofase 1 pada meiosis ini tuh terjadi proses sitokinesis. Proses sitokinesis itu merupakan yang menjadi penyebab terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian yang selanjutnya ini ada proses profase 2. Profase 2 ini, di dalam profase 2 ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan juga terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian kromatid juga mulai bergerak ke bidang pembelahan, bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian selanjutnya ada metafase 2, di mana kromosom berjejer ke bidang pembelahannya, di tengah-tengah seperti ini. Kemudian pada tahap selanjutnya itu anafase 2, kromatid ini mulai terpisah dan juga bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan juga yang pada tahap terakhir yaitu telofase 2, di mana nukleus ini mulai terbentuk dan kromosom itu mulai terurai dan juga membentuk kromatin serta proses sitokinesis terjadi. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya perbedaan dari tahapan mitosis dan juga meiosis itu terdapat kalau di telofasenya, kalau di meiosis itu terjadi proses sitokinesis, sedangkan kalau yang mitosis itu tidak terjadi proses sitokinesis, dan juga pada tahap profasenya itu dia terjadi pindah silang, sedangkan yang pada mitosis itu tidak terjadi pindah silang. Kemudian selanjutnya itu tumbuh kembang pharyngeal arch. Nah, jadi atau pharyngeal arch ini tuh merupakan gambaran khas dari pengawalan dari perkembangan kepala dan leher. Nah, lengkung faring atau pharyngeal arch ini terbentuk pada minggu keempat dan juga kelima perkembangan embrio. Nah, pharyngeal arch ini merupakan struktur yang terlihat dalam perkembangan embrio yang terbentuk pada minggu keempat perkembangan embrio dan merupakan prekursor atau awalan dari bagi banyak struktur dari wajah, rahang, telinga, dan juga leher. Nah, pharyngeal arch ini tuh akan membentuk beberapa struktur, diantaranya adalah lengkungan aorta, kemudian ada struktur rangka, kemudian ada otot, dan juga saraf kranial. Kemudian bisa dilihat pada gambarnya, di sini ada plan section
yang dimana jika dipotong itu nantinya akan menghasilkan gambar di kanan bawah ini. Gambar di kanan bawah ini itu merupakan struktur atau sistem dari pharyngeal arch yang bernama pharyngeal apparatus. Jadi pharyngeal apparatus itu merupakan sistem dari pharyngeal arch. Pharyngeal apparatus itu selama perkembangan embrio manusia itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama itu terdiri dari pharyngeal cleft. Pharyngeal cleft itu merupakan lekukan yang terdapat di bagian luar, kemudian ada pharyngeal pouch, lekukan yang terdapat di bagian dalam, dan juga pharyngeal membran. Nah, pharyngeal apparatus itu memiliki tugas untuk mengapit pharyngeal cleft, pharyngeal pouch, dan juga pharyngeal arch. Nah, kemudian pharyngeal cleft ini bisa kita lihat ya, yaitu berada di antara kedua pharyngeal arch. Jadi pharyngeal cleft ini berjumlah 4 buah. Sedangkan pharyngeal arch sendiri dia berjumlah 5 buah yang terdiri dari first arch, second arch, third arch, fourth arch, dan juga sixth arch. Sedangkan pharyngeal arch yang kelima itu tidak terdapat pada manusia dikarenakan 2 hal, bisa jadi memang karena tidak terbentuk sama sekali atau karena terbentuk tapi dia itu tiba-tiba menghilang. Karena sifatnya yang rudimenter juga. Kemudian jadi pada awal minggu keempat perkembangan embrio itu sudah mulai terbentuk first pharyngeal arch, kemudian pada akhir minggu keempat perkembangan embrio itu sudah terbentuk second, third, fourth, dan juga sixth arch. Yang mana nanti pembentukan second, third, fourth ini nantinya akan ke arah caudal. Jadi pada akhir minggu keempat perkembangan embrio itu sudah tersusun semua pharyngeal arch. Kemudian selanjutnya ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan wajah. Selanjutnya akan terdapat tabel yang membahas mengenai beberapa prominensia yang terbentuk di dalam wajah. Prominensia itu merupakan struktur pembentuk wajah. Yang pertama ada frontonasalis, yang mana dia itu akan membentuk dahi, hidung luar, septum, hidung, kemudian ada filtrum bibir atas, apex hidung, prominensia nasalis mediana, dan juga lateralis. Kemudian ada maxillaris yang akan membentuk regio pipi bagian atas, bagian lateral bibir atas, bibir sebelah atas. Kemudian ada nasalis mediana yang akan membentuk filtrum bibir atas, lengkung, dan ujung hidung, serta nasal septum. Nasalis lateralis yang akan membentuk sisi ele hidung, dan juga mandibularis yang akan membentuk dagu, bibir bawah, dan juga pipi bawah. Demikian penjelasan dari saya dan juga presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.